Sesawi Yesus channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat Klemoda dan saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Sabtu 23 September 2023 ini sahabatku, pada pekan biasa yang ke-24 ini, kita mau bersama-sama merefleksikan firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, Tuhan sungguh meminta kita semua untuk menaati Injil, sahabatku. Itulah yang sungguh-sungguh Tuhan perintahkan tanpa cacat hingga kedatangannya kembali, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tentu kita pernah mendengar sebuah ungkapan seperti ini, sahabatku. Saya tidak mau mendengar. Yang berarti dalam kata tersebut ialah tidak patuh, sahabatku. Mungkin kita sering mendengar kata-kata itu, sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, supaya di hari penghakiman kita dinyatakan sebagai murid yang taat, sungguh-sungguh kita perlu memperbaiki cara kita mendengarkan loh, sahabatku. Tentu seperti Injil pada kesempatan ini mengajarkan kita semua untuk mendengar dengan hati yang baik. Itu berarti, sahabatku, kita perlu melihat firman Tuhan sebagai sumber sukacita, bukan sebagai beban hidup kita, sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, ketika kita semua membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, sahabatku, kita sedang mendengarkan Tuhan bersabda dalam hidup kita. Sungguh, kita semua perlu tekun membaca kitab suci, supaya kita tahu kehendak, janji, serta kebaikan Tuhan kepada kita. Sahabatku yang terkasih, ada begitu banyak inspirasi hidup
dan kebijaksanaan yang dapat kita timba dari firman Tuhan, dari Alkitab sahabatku. Alkitab ialah juga kumpulan pengalaman umat beriman ribuan tahun yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita, sehingga kita semua dapat menghindari banyak kebodohan serta kesia-siaan dalam hidup kita, sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, semoga berkat ketekunan kita dalam mendengar serta melaksanakan firman Tuhan tersebut, kita sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang bijak, suci, dan selamat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup renungan singkat ini, sahabatku yang terkasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berkatilah selalu kami. Semoga hidup kami semua sejahtera dan bahagia. Pakailah kami semua ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama belajar pada kesempatan ini. Tentunya sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin mengenal Tuhan, semakin banyak orang dipulihkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.